Oke guys, jadi kita sekarang mau ngomongin tentang El Nino dan La Nina. Jadi di bumi itu kan selalu terjadi sirkulasi karena banyak faktor, jadi dia nggak selalu konstan dan selalu terjadi sirkulasi atau perputaran. Salah satunya adalah fenomena El Nino dan La Nina. Fenomena El Nino dan La Nina ini kan timbul karena adanya anomali pemanasan air laut. Untuk konteks El Nino, itu tuh terjadi pemanasan air lautnya di timur atau di sekitar Amerika Selatan sini. Makanya kolom air panasnya tuh warna merah di situ. Karena dia mengalami pemanasan, berarti kan dia mengalami penguapan otomatis. Penguapan kan berarti banyak presipitasi atau hujan. Sebaliknya di Indonesia sini atau Australia sini, kan warna biru tuh, itu mengindikasikan kekeringan di situ. Karena dia nggak ada penguapan. Ditambah lagi, kalian harus ngerti tentang konsep hukum Bush-Ballot, yaitu bagaimana angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, ini salah satu kunci yang harus kalian pegang karena ini bakal lumayan berguna ke depannya. Karena dia bergerak dari dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, berarti dia bergeraknya dari barat ke timur. BTW kalau misalnya tekanan sama suhu itu dia selalu berbanding terbalik ya. Jadi kalau misalnya tekanannya tinggi berarti suhunya rendah. Kalau tekanannya rendah berarti suhunya tinggi. Nah, ini konteksnya kalau misalnya di kanan atau di timur ini dia suhunya tinggi, berarti dia tekanan rendah. Sebaliknya di sini berarti dia tekanan tinggi. Nah, menurut hukum ini kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, berarti anginnya itu dari barat ke timur atau dari Indonesia ke Amerika Selatan. Jadi udah di sini hujan, di sini nggak ada penguapan, nggak ada hujan, ditambah anginnya bergerak ke sini. Jadi emang akumulasi hujannya itu di sini. Sedangkan di Indonesia itu mengalami kekeringan. Nah, ini salah satu key pointnya juga. Kalau misalnya El Nino itu di Indonesia pasti kekeringan. Sebaliknya di Amerika Selatan. Nah, kalau misalnya La Nina itu sebaliknya. Justru karena pemanasannya itu di barat, berarti di Indonesia itu musim penghujan. Terus kalau misalnya konteks El Nino itu kan angin pasatnya itu dari timur ke barat. Tapi karena dia terjadi anomali atau pemanasan air laut di kanan ini, berarti kayak yang tadi kita udah bahas, dia kan akhirnya terjadi pembalikan arah, jadinya dari barat ke timur gitu. Nah, kalau misalnya soalnya kayak gini, ini kan kita ngebahas fenomena El Nino yang kita lihat satu-satu. Akumulasi air panas di perairan timur Pasifik ini udah pasti benar karena emang El Nino kan definisinya yaitu ya pemanasan air di perairan timur Pasifik. Terus kita lihat yang B, hujan berkepanjangan di Peru. Peru itu lokasinya di sekitar Amerika Selatan. Berarti di sini di mana terjadi pemanasan, penguapan, dan presipitasi. Berarti yang B juga benar. Nah, yang C kita lihat akumulasi air panas di perairan Indonesia. Ini kan saling bertentangan ya, berhubungan timur Pasifik. A, B sama C itu kan saling nyambung. Berarti salah satu dari ini pasti salah, ya kan? Perairan timur Pasifik sama Peru kan sama ya. Kalau Indonesia itu kan mereka dua kubu yang berbeda, Amerika Selatan sama Indonesia. Berarti kalau misalnya ini panas, ini dingin, ini panas, ini dingin. Nah, kalau misalnya El Nino itu kan akumulasi air panasnya di sini, volume air panasnya di sini. Berarti di Indonesia kan sebaliknya. Berarti yang C udah jelas salah. Terus yang D, kemarau berkepanjangan Indonesia. Nah, ini salah satu ciri khas yang penting. Kalau misalnya El Nino itu Indonesia mengalami kekeringan karena dia nggak ada penguapan. Terus deflekasi angin ke arah perairan timur Pasifik. Nah, ini yang tadi kita udah bahas, perubahan arah angin atau pembalikan arah, yang angin pasatnya tadinya dari timur ke barat, dia berubah jadi barat ke timur, kayak tanda panah itu tuh. Gitu, jadi jawabannya C.